Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu. Namaku Reza, umur 28 tahun. Seorang freelance videographer yang sedang kehabisan proyek. Di tengah tekanan hidup yang makin berat, aku memutuskan untuk menyepi sementara ke desa kecil tempat nenekku dulu tinggal. Sebuah desa sunyi yang dikelilingi sawah dan hutan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Setibanya di desa itu, aku langsung mencari penginapan. Tapi karena tempatnya terpencil, pilihan akomodasi sangat terbatas. Aku hanya mendapat satu nama dari warga sekitar, Bu Rani, seorang janda yang katanya menyewakan kamar di rumahnya untuk tamu luar kota. Rumah Bu Rani ada di ujung desa. Begitu sampai, aku langsung paham kenapa warga menyebutnya janda hot. Wanita itu mungkin sudah kepala 3 atau 4, tapi auranya luar biasa. Wajahnya bersih, senyumnya ramah, dan tubuhnya terawat sekali. Anggun tapi memancarkan daya tarik yang sulit dijelaskan. Mas Reza, ya? Sapanya dengan suara lembut. Silakan masuk dulu. Capek ya habis perjalanan? Aku hanya mengangguk. Agak salah tingkah. Kalau mau nginap di sini, boleh. Ada satu kamar kosong di belakang. Lanjutnya sambil mempersilakan aku duduk di ruang tamu. Tapi ada satu syarat dulu sebelum saya bukain kamar itu. Aku langsung bingung. Syarat? Ini mulai terdengar menarik. Syaratnya sederhana, kata Bu Rani sambil menatap mataku. Kamu harus mau dengar cerita saya dulu. Sampai selesai. Malam ini. Aku mengernyitkan dahi. Cerita? Kayak ujian skripsi aja. Tapi aku butuh tempat tinggal dan jujur saja. Bagian dari diriku penasaran. Oke, Bu. Cerita tentang apa? Dia hanya tersenyum. Nanti malam jam 9. Di ruang belakang. Aku angguk. Selama siang itu, aku menghabiskan waktu di teras sambil menikmati udara desa yang sejuk. Tapi pikiranku tak bisa lepas dari Bu Rani dan syarat misteriusnya. Tepat jam 9 malam, aku menuju ruang belakang. Lampunya temaram. Hanya ada satu lilin besar menyala di atas meja. Bu Rani duduk di sana. Sudah berganti baju dengan daster tipis berwarna ungu. Wangi tubuhnya samar, tapi bikin jantung deg-degan. Silakan duduk, Reza. Aku duduk, menunggu cerita yang katanya harus kudengar sampai selesai. Dulu aku menikah muda, umur 19 tahun. Suamiku baik, tampan, dan pekerja keras. Tapi setelah 5 tahun, dia meninggal mendadak karena kecelakaan. Sejak saat itu, hidupku berubah. Aku belajar kuat, mandiri, dan menjaga diri. Nada bicaranya tenang, tapi aku bisa rasakan luka lama di balik suaranya. Banyak orang bilang aku janda, menggoda, katanya sambil tersenyum pahit. Padahal aku cuma ingin hidup tenang. Tapi tetap saja, selalu ada yang datang dengan niat aneh-aneh. Aku menelan ludah, sedikit merasa bersalah. Jadi, Reza, sebelum kamu aku izinkan tinggal di kamar belakang, aku harus tahu, kamu orang yang bisa dipercaya atau tidak. Cerita ini bukan cuma nostalgia. Ini ujian buat kamu. Aku menatap matanya, mencoba menunjukkan ketulusan. Saya cuma butuh tempat tenang, Bu. Gak lebih. Dia tersenyum tipis. Kita lihat saja nanti. Setelah cerita itu selesai, Bu Rani berdiri dan membawaku ke kamar. Tangannya memegang kunci kecil berukir kayu. Ini kuncinya. Tapi ingat, jangan buka laci kecil di bawah tempat tidur. Itu satu syarat lagi. Aku mengerutkan dahi. Kenapa? Karena kalau kamu buka, kamu akan tahu sesuatu yang seharusnya tidak kamu tahu. Dan begitu saja, dia pergi. Kamar itu sederhana tapi bersih. Kasur empuk, spray bersih, dan bau lavender dari sudut ruangan. Tapi yang bikin aku terusik adalah
Laci kecil di bawah tempat tidur. Aku mencoba tidak memikirkannya. Tapi kamu tahu sendiri, manusia itu paling susah kalau dilarang. Rasa penasaran lebih kuat daripada logika. Pukul 2 dini hari, aku bangun. Entah kenapa, ada suara seperti bisikan samar. Aku celingak-celinguk, tapi tak ada siapapun. Akhirnya, aku tergoda. Aku membuka laci itu perlahan. Di dalam laci itu hanya ada satu benda. Foto lama. Foto Burani bersama seorang pria. Tapi anehnya, pria itu wajahnya mirip aku. Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan. Kalau kamu baca ini, berarti kamu juga penasaran seperti dia. Aku langsung menutup laci itu. Tapi saat aku menoleh ke belakang, Burani sudah berdiri di pintu. Kamu buka juga, ya? Tanyanya pelan, tapi bukan marah. Lebih seperti kecewa. Maaf, Bu. Saya nggak tahan penasaran. Dia masuk pelan, lalu duduk di ujung tempat tidur. Pria di foto itu suamiku. Tapi kamu tahu, kenapa aku tunjukkan syarat cerita itu ke setiap tamu? Aku menggeleng pelan. Karena sejak suami saya meninggal, selalu ada pria yang datang ke rumah ini. Beberapa baik, beberapa tidak. Tapi mereka semua meninggalkan jejak. Sama seperti kamu. Burani menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, aku punya kemampuan, aku bisa melihat reinkarnasi.